Oke, teman-teman semuanya, ini ada kabar gembira buat teman-teman semuanya. Simak dengan baik-baik ya untuk teman-teman semuanya. Informasi P3K tahap 2 kembali dimulai. Siap-siap jadwal ujian seleksi kompetensi dari BKN akan segera keluar dalam waktu dekat. Jadi untuk teman-teman ingat-ingat ya, terus simak dengan baik-baik di setiap instansi teman-teman atau informasi yang diberikan oleh Mas RT disimak dengan baik-baik biar teman-teman tidak ketinggalan sedikit pun informasi yang sebentar lagi untuk teman-teman semuanya P3K tahap 2 jadwalnya akan keluar. Oke, ndak usah lama-lama, langsung saja teman-teman bisa simak dengan baik-baik. Sebelum kita masuk ke informasi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mengikuti Mas RT. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, simak dengan baik-baik informasi ini ya. Jadi informasi P3K tahap 2 kembali dimulai. Siap-siap jadwal ujian seleksi kompetensi dari BKN akan segera keluar dalam waktu dekat. Nah, dalam waktu dekat ini teman-teman jangan sampai lengah untuk mencari informasi seputar seleksi P3K tahap 2 ya, jadwalnya ya buat teman-teman semuanya. Kabar gembira akan segera disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang kelanjutan seleksi P3K tahap 2. Nah, jadwal seleksi P3K tahap 2 akan segera rilis dan menjadi kabar yang ditunggu-tunggu para pendaftar selama ini. Betul, selama ini teman-teman juga mencari informasi seputar pelaksanaan tes kompetensi P3K tahap 2 atau gelombang 2 ya. Pasti teman-teman juga mencari informasi itu. Para pendaftar yang akan menjadi ASN P3K tahun ini, kelanjutan seleksi P3K tahap 2 akan segera dimulai sesuai ketentuan yang berlaku kebanyakan mulai Senin besok tanggal 14 April 2025 bahwa BKN akan serahkan jadwalnya. Jadi untuk besok Senin nih ya teman-teman, besok Senin teman-teman bisa mencari jadwalnya ya, bisa mencari di informasi yang lain atau tetap mengikuti Mas RT. Saya serahkan ke teman-teman, silahkan mau mencari informasi sendiri atau tetap menunggu informasi dari Mas RT. Mudah-mudahan Mas RT memberikan informasi buat teman-teman tidak menunggu lama seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada teman atau grup, silahkan tanya-tanya dulu, ndak apa-apa kapan, karena nanti di setiap daerah itu pasti akan berbeda ya teman-teman semuanya. Terus untuk jadwal tersebut yakni seleksi kompetensi ke instansi. Setelah itu instansi akan mengumumkan detail
jadwal dan lokasi kepada pelamar yang telah resmi ya. Anda dapat memantau pengumuman instansi mulai minggu depan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam seleksi kompetensi nanti, para pelamar akan mengerjakan soal-soal secara serentak sesuai jadwalnya. Masing-masing tertera pada kartu ujian. Peserta mengerjakan melalui sistem cat ya, komputer asisted yang mudah dan akurat hasilnya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, sudah saya culik ya. Jadi untuk teman-teman itu nanti tesnya tidak sama ya, tidak serentak. Jadi mungkin ada contoh ya. Contoh kalau di instansi teman-teman itu ada berapa orang yang masih gelombang 2 atau tahap 2 ya. Itu contohnya ada 5 orang. Nah, itu nanti tidak sama. Ada yang hari pertama, ada yang hari kedua. Contohnya seperti itu. Karena kenapa? Karena yaitu tadi masih ada penyesuaian jadwalnya itu sudah ditentukan ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman selalu ikuti terus Mas RT ini biar teman-teman tidak ketinggalan sedikit pun informasi seputar P3K baik tahap 1, tahap 2 atau R2 atau R3. Insya Allah Mas RT akan memberikan berita-berita terupdate atau terbaru seputar P3K. Terus selain itu, cat juga memudahkan peserta mengetahui hasilnya secara langsung. Jadi untuk teman-teman yang tes itu langsung hasilnya nanti langsung ketahuan ya teman-teman. Dengan demikian, pelamar tidak menunggu lama, begitu sesuai ujian secara otomatis keluar cepat hasil ujiannya. Jadi itu tadi ya teman-teman. Teman-teman waktu mengerjakan setiap mengerjakan soal itu teman-teman langsung mendapatkan hasil ya teman-teman semuanya. Kemudian hasil ujian seleksi melalui sistem cat dapat dipertanggungjawabkan. Semua peserta dapat termonitor sehingga dapat memudahkan dalam audit dan dapat terdeteksi jika melakukan hal yang tidak memenuhi ketentuan. Proses ujian seleksi kompetensi dengan sistem cat akan lebih transparan dan dapat dipantau oleh semua pihak. Nah, jadi di sini ya teman-teman semuanya, selama teman-teman itu tes kompetensi ya sudah melaksanakan, teman-teman itu bisa dipantau dari instansinya masing-masing atau instansi lain atau daerah lain seperti itu. Jadi langsung tahu hasilnya si A sekian, si B sekian seperti itu. Untuk itu, semua aktivitas yang dilakukan peserta mulai dari pergerakan, nilai awal hingga hasil akhir dapat dilihat dan dipantau secara langsung. Selain itu, peserta dapat diikuti dan jawabannya dapat dilacak dengan menggunakan sistem tersebut. Jadi soal teman-teman itu tidak sama dengan soal si A, si B, si C dan seterusnya. Jadi soalnya teman-teman itu diacak ya. Untuk itu semua calon peserta ujian seleksi P3K tahap 2 untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman membutuhkan soal atau belajar atau tryout, silahkan teman-teman nanti, apa ya, lewat kolom komentar ya, kalau mau minta seperti itu, biar, nanti dibuatkan. Terus ada beberapa temen, itu, apa ya, masih ragu atau bimbang, itu saya kasih tahu untuk teman-teman, fokus untuk tujuan teman-teman ya. Jadi teman-teman itu biar tidak bimbang seperti itu. Sembari menunggu jadwal keluar, tetap semangat belajar dari berbagai sumber seperti channel YouTube, Instagram, atau soal dari mana saja yang dapat menjadi rekomendasi buat teman-teman belajar. Jadi terserah teman-teman mau belajar lewat apa, itu terserah teman-teman. Yang penting nanti teman-teman itu paham dengan soal kisi-kisi yang sudah diberikan ya untuk teman-teman semuanya. Untuk itu ya, pelamar juga wajib menjaga kesehatan sebelum ujian agar dapat mengikuti seleksi ini dengan baik. Semua pelamar tidak diperkenankan berpergian jauh agar tidak ketinggalan informasi terkait jadwal, baik waktu dan lokasi ujian nanti. Seleksi ini dipastikan tidak dipungut biaya apapun karena ini program pemerintah untuk merekrut ASN atau aparatur sipil negara P3K. Jadi untuk teman-teman ya, itu tidak ada pungutan sama sekali ya. Kalau teman-teman dipungut, teman-teman harus tanyakan. Bagi yang dinyatakan lulus nanti ya, nanti akan mendapatkan hak yang fasilitas untuk itu tetap berusaha dengan baik ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nanti lolos 100% semuanya tak terkecuali. Terus bisa menyusul teman-teman yang sudah tes kompetensi tahap pertama itu ya. Jadi sampai sini yang bisa disampaikan informasi yang diberikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan saya juga minta doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Mas RT juga sehat selalu dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, sampai sini Mas RT memberikan informasi ini tadi. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman menambah pengetahuan dan bermanfaat buat teman-teman berita ini ya. Mas RT undur diri, terima kasih yang selalu mengikuti Mas RT dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video atau informasi terbaru seputar P3K bersama Mas RT.